Negosiasi pembaruan kontrak antara Lautaro Martinez dan Inter Milan hingga kini masih belum menemukan kesepakatan. Agen Lautaro dikabarkan meminta gaji yang lebih besar ketimbang proposal dari Nerazzurri. Menurut La Gazzetta dello Sport, bahwa Lautaro Martinez telah meminta gaji 10 juta euro net per musim untuk menyetujui pembaruan kontraknya, sementara Nerazzurri telah menawarkan 8 juta euro net per musim plus bonus. Lautaro Martinez dan Inter telah melakukan pembicaraan mengenai kesepakatan baru selama beberapa bulan. Meskipun kedua belah pihak optimis bakal mencapai kesepakatan dalam waktu dekat, namun masih ada gap antara proposal klub dan tuntutan sang striker. Menurut Gazzetta, Inter telah menawarkan Lautaro kontrak baru senilai 8 juta euro net per musim ditambah bonus, sementara sang kapten menginginkan gaji 10 juta euro net per musim. Dengan demikian, pembicaraan akan berlanjut dalam beberapa minggu ke depan. Gazzetta mengklaim bahwa pertemuan berikutnya bisa digelar di Madrid pada bulan Maret mendatang ketika Inter menghadapi Atletico Madrid pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2023-24. Faktanya, agen Lautaro Martinez berkantor di ibu kota Spanyol tersebut, sehingga perjalanan mendatang ke negara tersebut dapat memberikan kesempatan sempurna bagi kedua pihak untuk duduk dan merampungkan kesepakatan. Kontrak Martinez di Stadio Meazza akan habis pada Juni 2026, dan menurut Gazzetta, Nerazzurri menghargainya sebesar 150 juta euro. Dua klub Liga Premier Inggris, Manchester United dan Aston Villa, dikabarkan serius menginginkan Denzel Dumfries, dan mereka terus memantau situasinya di Inter Milan. Kontrak pemain berusia 27 tahun itu bersama Nerazzurri akan berakhir pada Juni 2025. Pihak Beniamata telah mencoba menegosiasikan perpanjangan kontrak dengan agen sang pemain, namun masih ada gap yang signifikan antara proposal klub dan tuntutan Dumfries. Oleh karena itu, Inter pun bakal menjual bek sayap kanan tersebut di musim panas mendatang untuk menghindari kehilangan jasanya secara gratis setahun kemudian. Manajemen klub sudah menandatangani bek sayap kanan baru, Tajon Buchanan pada jendela transfer Januari, setelah Juan Cuadrado menjalani tindakan operasi. Namun pada akhirnya Buchanan bakal diproyeksikan sebagai pewaris jangka panjang Dumfries. Sumber tersebut juga menjelaskan, Bayern Munchen tidak lagi tertarik pada pemain internasional Belanda itu. Pasalnya The Bavarians telah menginvestasikan 30 juta euro untuk mendatangkan Sacha Boey. Namun demikian, Dumfries masih memiliki pelamar di Inggris. Manchester United masih mengincar bek sayap tersebut. Pelatih Erik ten Hag menjadi tokoh utama yang sangat menginginkan kedatangan Dumfries di Old Trafford, meski masa depannya sendiri selaku pelatih United masih diragukan. Selain itu, Aston Villa belakangan ini muncul sebagai kandidat baru dalam perebutan jasa Dumfries. TV lain sedang menikmati musim yang luar biasa di Liga Premier, saat ini bersaing untuk mengamankan tiket ke Liga Champions. Oleh karena itu, manajer mereka, Unai Emery akan berusaha untuk lebih meningkatkan level skuadnya di musim panas mendatang. Dan Dumfries dilaporkan menjadi salah satu nama dalam daftar keinginannya. Meningkatnya minat terhadap Dumfries ini tentunya membuat Inter senang, karena mereka berharap bisa mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Agen pemain asal Italia, Giocondo Martorelli menepis kemungkinan bahwa CEO Inter Milan, Beppe Marotta akan kembali ke Juventus. Dalam sesi wawancara dengan Radio Bianconera via FC Inter 1908, Martorelli menanggapi rumor yang menyebut Juventus berniat untuk memulangkan Marotta. Marotta menjalani periode yang mengesankan di Turin antara tahun 2010 hingga 2018, di mana ia membantu mengembalikan si Nyonya tua ke jalur juara setelah terpuruk selama periode Calciopoli. Bianconeri meluncurkan dinasti pemenang terlama dalam sejarah Serie A, dan Marotta sebagai sosok terpenting di balik layar.
Namun pada akhirnya, Marotta mengosongkan jabatannya sebagai Direktur Umum Juventus ketika terlihat jelas bahwa klub sedang menuju ke arah yang berbeda, sehingga semakin menyimpang dari kebijakan keberlanjutan finansialnya. Namun demikian, mantan Direktur Sampdoria itu dengan cepat bangkit kembali dengan mendapatkan peran penting di Inter. Marotta kemudian menjabat sebagai CEO Inter, dan baru-baru ini memperbarui kontraknya dengan Nerazzurri hingga tahun 2027. Namun, beberapa rumor kembali merebak terkait potensi kepulangan Marotta ke Juventus dalam beberapa hari terakhir. Agen pemain asal Italia, Giacondo Martorelli telah membantah rumor tersebut, dengan menyebut Morata sudah sangat betah di Inter. Marotta kembali ke Juventus? Tidak, menurutku tidak. Dia bahagia di Inter, ujarnya. Dia saat ini bekerja di klub yang luar biasa di mana dia menorehkan prestasi cemerlang. Saya tidak berpikir dia bisa melakukan comeback seperti ini. Ditambah lagi, tugas kedua tidak pernah sesukses tugas aslinya. Inilah yang diajarkan sejarah kepada kita. Bagaimanapun, tidak ada syarat bagi Marotta untuk meninggalkan Inter. Mantan pemilik Inter Milan, Massimo Moratti menjelaskan mengapa Stadion San Siro alias Giuseppe Meazza tidak boleh dibongkar. Masa depan stadion ikonik bersejarah ini telah menjadi topik perdebatan besar dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, Inter dan rival sekota, AC Milan, berharap untuk merobohkan stadion tersebut dan kemudian membangun stadion modern sebagai gantinya. Namun proyek mereka menemui jalan buntu ketika pihak berwenang memberikan batasan, mencegah kedua klub merobohkan stadion tersebut karena signifikansi sejarah dan budayanya. Oleh karena itu, kedua klub pun memutuskan untuk berpisah dan masing-masing ingin membangun home base sendiri. Inter telah mengidentifikasi wilayah Rozzano sebagai lokasi stadion baru mereka, dan berharap rampung untuk kampanye 2028-2029. Namun, Wali Kota Milan, Beppe Sala masih berusaha meyakinkan kedua klub tersebut untuk tetap bertahan di San Siro. Dia baru-baru ini meluncurkan proyek untuk merenovasi lahan lama. Tampaknya Moratti juga mendukung rencana ini, karena ia berpendapat bahwa San Siro tidak boleh dibongkar. San Siro masih merupakan stadion yang luar biasa, ujar Moratti dalam sesi wawancara dengan Radio Rai via FC Inter 1908. Saya melihat persoalan stadion lebih sebagai persoalan nasional. Bagi saya, stadion kami tetap spektakuler. Saya yakin San Siro punya satu aspek fundamental, penonton bisa melihat dengan jelas aksinya. Ini adalah hal yang terpenting. Anda selalu dapat berupaya untuk meningkatkan layanan, tetapi menurut pendapat saya, merobohkannya adalah hal yang berlebihan. Mantan kapten legendaris Inter Milan, Beppe Bergomi merasa bahwa kapten Nerazzurri saat ini, Lautaro Martinez bernilai lebih dari 100 juta euro. Berbicara kepada surat kabar Gazzetta dello Sport dalam wawancara yang dimuat di edisi cetak kemarin, Bergomi pun memberikan reaksinya terhadap derby d'Italia. Mengenai nilai pasar Martinez, Bergomi berkata, tentunya lebih dari 100 juta. Kita telah melihat bayaran yang dikaitkan dengan Osimhen, sebagai mantan pencetak gol terbanyak Serie A, lanjut mantan bek tersebut. Ya, Lautaro saat ini unggul jauh darinya di klasemen top skor musim ini, ujarnya. Dia adalah pemain dengan kualitas hebat yang juga telah berkembang pesat dalam hal kepemimpinan, semua orang yang bermain di dekatnya ikut meningkat. Dia menjadi acuan bagi tim, dia kaptennya. Sangat penting baginya untuk bertahan. Dia adalah salah satu pemain yang merasakan jersey ini dengan sangat mendalam. Dia memainkan setiap pertandingan dengan intensitas luar biasa. Dan mengenai kemenangan kemarin atas Juventus, Bergomi mengatakan bahwa, ini berjalan sesuai harapan saya. Pertandingan yang sangat tertutup. Inter mempunyai cara yang tepat dalam bermain. Dan mampu mendikte laju pertandingan. Kemudian setelah mereka membukanya, pertandingan menjadi berbeda. Juventus menciptakan beberapa situasi berbahaya, khususnya di babak kedua. Memberikan ruang bagi oposisi untuk memanfaatkannya.
Di sisi lain, tim asuhan Inzaghi tahu cara bermain dengan sangat baik dalam serangan balik. Alessandro Bastoni mengaku sempat terdorong untuk meninggalkan Inter Milan pada musim pertamanya di bawah asuhan pelatih Antonio Conte. Dalam sebuah obrolan di podcast Frog Talks milik mantan bek Nerazzurri, Andrea Ranocchia via FC Internews, bek tengah berusia 24 tahun itu menyatakan bahwa Conte lah yang bersikeras untuk mempertahankannya di Inter. Kini, Bastoni tidak lagi kepikiran untuk hengkang, setelah menjadi sosok penting di lini pertahanan Inter. Bastoni sempurna berperan di sisi kiri dalam formasi 3 bek Inter sejauh ini. Pemain berusia 24 tahun ini mampu bertahan dengan baik di sisi kiri, dan juga memberikan kontribusi besar dalam membantu serangan tim. Kecepatan, kemampuan teknis, dan kemauan Bastoni untuk maju adalah kuncinya. Dia mumpuni dalam memberikan umpan ke area penalti saat menyerang. Pelatih Inter saat ini, Simone Inzaghi, telah memanfaatkan kualitas Bastoni dengan sangat baik. Namun, Conte lah yang pertama kali menggunakan Bastoni dalam perannya saat ini. Seperti Inzaghi, Conte juga menerapkan skema 3 bek hampir secara dogmatis, dan menemukan Bastoni yang tampil sempurna di formasi tersebut. "Saya berjuang untuk pergi," ujarnya. Saat itu Inter baru saja mengontrak Godin, sedangkan Skriniar dan De Vrij sudah ada di skuad. Tapi dia bersikeras untuk mempertahankan saya. Sesekali saya membicarakannya dengan Barella. Kami harus bekerja keras di bawah Conte. Tapi kami senang bisa melaluinya. Ketika Inzaghi tiba, dia menemukan sekelompok pemain yang sempurna. Setiap orang memiliki mentalitas untuk sukses. Tidak ada satu pemain pun yang tidak bermain di akhir pekan. Bagi kami, adalah hal yang baik para pemain muda untuk menghabiskan beberapa tahun bermain di belakang para veteran seperti Brozovic dan Handanovic. Bastoni kemudian mengenang kembali final Liga Champions versus Manchester City. Pertandingan itu memberikan banyak hal bagi kami. Tapi kami juga mencapainya melalui perjuangan yang luar biasa. Kami bersatu. Kami semua bertahan sebagai satu kesatuan. Musim ini kami siap mencobanya lagi. Senang sekali bisa mencapai final, dan akan sangat luar biasa jika bisa juara. Andrea Colpani menanggapi minat transfer dari Inter Milan, dengan mengatakan jika dirinya saat ini hanya fokus pada Monza. Dalam sebuah wawancara dengan wartawan via FC Inter 1908, gelandang Italia berusia 24 tahun ini ditanya tentang masa depannya di tengah minat dari Inter, sekaligus memuji pemain muda milik Nerazzurri, Valentin Charboni yang saat ini dipinjamkan ke Monza. "Saya sudah menjawab pertanyaan itu sebelumnya," ujarnya. "Saat ini saya hanya fokus pada Monza, dan apapun yang terjadi nanti, terjadilah." Tentu saja menyenangkan bisa dikaitkan dengan tim seperti itu. Tetapi Anda harus mampu tetap teguh tanpa membiarkan hal-hal ini membebani Anda. "Saya sedang memikirkan Monza, lalu kita lihat apa yang akan terjadi." Colpani juga melontarkan pujian untuk gelandang serang muda milik Inter, Valentin Charboni, yang merupakan rekan setimnya di Brianzoli. Valentin Charboni adalah pemain hebat. Dia memiliki kualitas fisik dan teknis. Tembakannya juga tepat sasaran. Dia pemain yang lengkap, masih muda, hanya sedikit kurang pengalaman. Tetapi tidak ada keraguan bahwa jika dia terus melaju seperti ini, dia akan mencapai level tinggi.